Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, yang akan membawakan firman Tuhan, yang akan sharing kepada kita sekalian, adalah Ibu Veronica MTH, dengan tema malam hari ini, membenci adalah membunuh, diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 15. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Ibu Deborah Indra Susanti untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Bu Deborah. Masih mute, Bu. Luis. Kedengaran, Luis. Masih mute. Oke. Oh, masih mute, Mama. Ya, sudah. Ah. Bapak Surgawi, hamba bersyukur karena kasih setiamu Engkau mengumpulkan kami semuanya. Yang lama tidak menyatu, sekarang menyatu kembali. Tuhan, kami minta kesatuan roh, hati, jiwa, dan tubuh kami, supaya kami bersama-sama masuk di dalam lawatan, tuayan, jiwa-jiwa, di mana saat ini Tuhan kedatangan kedua kali sudah sangat dekat untuk menyatu dengan kehendak dan rencanamu, sehingga semuanya menjadi seperti apa yang kau rencanakan. Tolong Tuhan berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk kami terus melekatkan diri padamu, sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang memberkati Ibu Flora, Ibu Veronica. Tuhan, walaupun sudah berumur, tapi semangatnya Tuhan, supaya legasi itu turun kepada kami yang masih muda. Kami minta di dalam nama Yesus, kekuatan kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, lewat firman yang diberitakan, semuanya mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman. Wadah daripada hati kami ini Tuhan, Engkau bajak, Engkau kuduskan, sucikan, sehingga setiap firman yang Kau tabur lewat lidah bibir Ibu Flora Tuhan, semuanya menjadi kekuatan, kemampuan di dalam pribadi, lepas pribadi, sehingga kami sebagai bait-Mu menjadi orang-orang yang membawa lawatan dimanapun kami berdomisili. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Amin. Bu Deborah, Ibu Flora itu siapa? Salah ngomong, sorry. Wah, doanya nggak dikabulkan Tuhan. Ini Ibu Flora di mana? Di luar Endo yang diberkati. Oh, Vero nggak diberkati. Maaf, Oma. Bercanda. Silahkan, Oma. Walaupun salah, tapi yang terbayang di mata saya itu Ibu Vero. No problem. Terima kasih Bu Deborah yang sudah memimpin dalam doa. Sekarang saya beri kesempatan untuk Ibu Veronica atau Oma Vero yang akan berbagi kepada kita semua. Silakan Oma. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Ya, kembali kita berdoa. Bapak, Engkau sungguh baik, Bapak. Kalau malam hari ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, berjumpa satu sama lain, walaupun lewat udara, tetapi kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sehingga hidup kami ini sangat berarti bagi kami semuanya, dan Engkau berkenan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau buka persekutuan ini. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Salah ucap enggak apa-apa, biasa itu. Yang penting dekat di hati, ya. Nah, judulnya ini membenci adalah membunuh.
Nah, firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Dan kamu mengetahui bahwa tidak ada pembunuh yang memiliki hidup kekal dalam dirinya. Yaitu di 1 Yohanes 3 ayat 15. Nah, pertanyaannya, adakah saudara sedang membenci orang lain? Nah, kadang-kadang kita tidak sadar. Ya, kita tidak sadar. Karena sakit hati, karena tersinggung, karena kecewa, iri hati, kita membenci siapa saja. Kadang-kadang kita tidak sadar ya. Nah, jadi membunuh berarti membuat mati. Kata mati artinya terpisah atau membuat terpisah. Seperti orang mati, tubuhnya terpisah dari roh dan jiwanya. Ada mati karena makan buah dari pohon terlarang. Dia terpisah dari berkat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga telanjang dan diusir dari Taman Eden yang artinya dijauhkan dari berkat Eden. Adakah saudara mengalami halangan untuk menikmati berkat yang seharusnya saudara terima? Nah, pembunuhan tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Yaitu di Galatia 5 ayat 21. Ini penyebab berkat-berkat Tuhan yang disediakan buat saudara menjadi terhalang, tak dapat saudara rasakan. Yesus berkata, aku berkata kepadamu mendengarkanlah. Kasihilah musuh-musuhmu. Berbuat baik terhadap mereka yang membenci kamu. Yaitu di Lukas 6 ayat 23. Tuhan Yesus tidak ingin kita memusuhi siapapun. Bila sempat ada musuh pun, Tuhan ingin kita tetap mengasihi. Tetapi kenyataannya sekarang, ya, tersinggung sedikit, ditegur sedikit, marah. Nah, ini dia. Nah, Tuhan Yesus mengasihi aku. Katakan, Tuhan Yesus mengasihi aku. Aku mau mengasihi orang-orang di sekitarku. Aku percaya Tuhan memampukanku untuk mengasihi. Aku mengasihi sebab Tuhan memberkatiku. Nah, jadi saya juga pernah mengalami. Kenapa saya ambil tema ini? Karena saya pernah membenci. Ya, ada satu grup yang mana saya waktu itu ya diangkat sebagai pengurus. Nah, aku sudah ngurus ini grup ya kurang lebih 4 tahun lah. Ya, tiba-tiba ada ya, makanya manusia itu kadang-kadang begini, mau menonjol ya, mau gantikan yang baru, gantikan yang baru. Nah, sehingga ada satu perkataan yang menurut saya tidak tahu kalau orang lain, ya mungkin juga saya waktu itu lemah ya. Kamu Vero ngapain? Kamu tidak berarti di sini. Lah, ini saya selama ini 4 tahun mengurus kok ada kata-kata yang kurang enak loh. Nah, ini akhirnya pikiran saya kacau dan kayak tertuduh saya kayak gimana perasaan saya ya waktu itu. Waduh, bencinya saya. Nah, tetapi bencinya saya itu aku diam, mengurung di kamar selama kurang lebih 6 bulan. Tidak ngapa-ngapain. Nah ini, jadi membenci itu paling bahaya. Karena apa? Itu kembali kepada membunuh kita sendiri. Jadi kita bisa membunuh orang kalau itu kata-kata kita tunjukkan sama orang. Nah, jadi kata-kata itu ya, mungkin ya orang ini benci sama saya karena dia yang mau naik lah atau bagaimana, enggak ngerti lah. Sehingga saya ini merasa bagaimana, jadi saya itu mengurun dalam kamar, tidak ngapa-ngapain. Dalam hati saya, ngapain sekarang saya mau pelayanan, ngapain saya mau begini, ngapain, toh aku tidak dianggap. Nah gitu dia. Tapi puji Tuhan, setelah saya belajar firman, lah
Ngapain? Saya membenci dia. Sehingga saya ini sendiri merasa pahit hati saya. Dan akhirnya kembali kepada saya. Jadi hati-hati kita membenci. Karena ini kembali kepada kita lagi. Kita benci orang artinya kita punya hati pahit kan. Nah, karena waktu itu saya menahan. Nah, saya menahan, akhirnya saya sendiri yang sakit. Nah, tetapi kalau kita berkata-kata, kita memarahi orang itu lewat apakah? Nah, akhirnya orang itu juga bisa sakit karena mendengar kata-kata kita atau WA kita. Nah, itu artinya membunuh. Arti membunuh sini kadang-kadang kan kita tanya seseorang, kamu pernah membunuh? Enggak. Potong ayam pun enggak. Nah, betul. Tetapi hati-hati kalau berkata. Nah, saya banyak pengalaman waktu saya masih usaha, ya, karena orang-orang iri, saingan. Nah, waktu saya catering, wah, digosipin saya, kurang enak lah, kurang beginilah, kurang begini. Akhirnya dia membunuh usaha saya. Setelah saya pelayanan masih ada juga ya namanya dunia kan, persaingan banyak. Jangan undang Om Vero. Karena anaknya begini loh. Kok urusan anak saya dikait-kaitkan? Saya tahu. Saya ngerti. Hidup saya dulu. Waktu belum mengenal firman Tuhan. Kan saya sudah bilang. Keluarga saya berantakan. Anak-anak saya berantakan. Tetapi puji Tuhan. Firman Tuhan berkata. Bahwa saya akan memulihkan. Ya kan? Jadi saya pelayanan terus. Melayani Tuhan terus. Urusan anak-anak, urusan apapun itu kan Tuhan pasti beracara. Nah, tetapi namanya manusia, dia selalu melihat latar belakang kita dulu. Nah, tapi puji Tuhan kita belajar jangan membenci. Kalau kita membenci, ya itu membunuh. Adakah saudara yang sedang sangat membenci seseorang? Apalagi dalam akhir-akhir ini. Waduh, suami istri. Saya akhir-akhir ini ya selalu ditelepon. Nah, suami istri baru nikah. Saya yang saksinya baru 3 hari sudah nelpon saya. Oma, saya benci. Saya tidak menyangka dalam perkawinan ini. Lah, Tuhan Yesus ada apa ini? Ya, suami benci istri. Istri benci suami. Waduh, nyakit ini. Sampai dia sudah hamil, ternyata keguguran. Karena ada kebencian. Saling menuntut hak. Nah, tadi lagi. Saya bilang, wah ini tema ini kok benar-benar tema yang bagus ya. Tadi telepon teman saya. Oma tolong dengarkan saya. Ada apa sayang? Ini loh saudaraku ini. Setelah mama meninggal, waduh udah rampok semua itu harta begini. Waduh, soal harta warisan. Sakit hati, jengkel, benci. Nah ini. Nah, setelah saya menelpon yang satunya, juga begitu. Dia bilang, Oma nanti besok kita sharing ya. Pokoknya banyak masalah ini Oma. Saya jengkel sama saudaraku semua. Nah ini. Jadi, apa ya dunia ini? Apakah dengan membenci itu hanya membunuh orang yang kita benci itu? Saat kita benci seseorang, kita juga senang membunuh berkat kita sendiri. Harusnya saudara menikmati berkat, tetapi karena ada kebencian, berkat saudara jadi terhalang. Iya, cobalah. Seperti saya kan, saya mendengar kata-kata itu, saya benci orang itu. Nah akhirnya aku kayak mengurung diri di kamar, tidak ngapa-ngapain, tidak pelayanan, tidak berapa. Kan berkat saya terhalang juga. Ya, jadi hati-hati. Buanglah itu kebencian. Ya, adakah saudara alami keterbatasan bergaul karena ada yang saudara benci? Nah, ketika hadir dalam sebuah komunitas, lalu di situ ada seseorang yang pernah menyakiti saudara atau saudara sedang membencinya, tentunya saudara takkan bebas bergaul di sana. Roh Kudus di dalam saudara akan mendorong untuk menyapa, bahkan mengampuninya agar saudara tak kehilangan berkat.
Nah, kenapa saya mengurung diri waktu itu 6 bulan? Saya kata, kenapa ya? Karena kalau saya keluar, takutnya saya ketemu orang itu. Nah, ya kan? Waktu itu. Jadi saya bilang, sudah, enggak usah lagi pergi-pergi mana. Sudah jengkel aku melihat orang itu. Nah ini. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus itu baik ya. Identitas kita orang percaya itu adalah orang yang diberkati. Tuhan Yesus mau kita mengasihi musuh itu. Agar kita tetap dapat menikmati berkat yang Dia telah sediakan. Mulai hari ini lepaskan diri saudara dari kebencian itu. Ampuni saja. Bila tidak mampu, Roh Kudus akan menolongmu untuk mengasihi. Saya berapa kali. Waduh, waktu saya usaha catering banyak yang mengecewakan saya. Banyak. Sehingga saya jengkel, benci sama orang itu. Tetapi apa yang saya dapatkan? Setelah aku masuk pelayanan, ada lagi. Tetapi kita mau belajar mengasihi. Nah, doa Bapa kami itu paling bagus. Ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Iya, jadi Roh Kudus itu akan menolong kita untuk mengasihi orang-orang itu. Jadi kalau kita ya sekarang dalam keadaan apa, memang banyak yang iri hati. Saya kadang-kadang kalau sudah saya merenungkan, ya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan Yesus, ya muridmu menjual Engkau, tapi Engkau tidak benci. Muridmu sendiri tidak mengakui Engkau, menyangkal Engkau tidak benci. Engkau disalibkan dan Engkau berdoa, Bapa, ampuni mereka. Nah, apalagi kita, ya kan? Jadi buang semua kebencian itu. Biarkanlah mereka mau apakan sama kita, mau menyakiti kita, mau iri sama kita, mau apapun kita, mau diblokir pun, mau di apapun, terserah. Nah, di sini kita mau katakan, aku mau bertobat, aku mau berubah, aku lepaskan kebencian dalam hatiku ini. Tuhan Yesus mengasihi aku. Aku mau mengasihi siapapun orang-orang di sekitarku. Aku bukan pembunuh. Aku pembawa kasih dan kehidupan dalam nama Yesus. Dan jadi waktu saya tahu kebenaran ini, udah saya buang jauh-jauh. Ya, orang mau benci sama saya, oke. Orang mau iri sama saya, oke. Sebab bahaya. Kalau kita benci itu kembali juga pada kita. Jadi bukan orang itu saja kita bunuh. Nah, karena begini, begitu kita benci ya, kalau kita tidak jaga hati, ini kata-kata bisa keluar. Sembarang kita kutuk orang, kita jengkel, kita maki-maki orang, kita apa. Nah ini. Sehingga orang itu kalau lemah imannya, itu bisa sakit dia juga. Iya. Saya punya sepupu ya. Nah ini suami istri. Karena suaminya selingkuh, dia sakit hati. Terus dia katakan. Nah, dia itu kembali juga kepada dia. Akhirnya dia sakit, masuk rumah sakit. Nah, jadi waktu saya telepon, kenapa kamu ada begini? Iya, kemarin ada hamba Tuhan datang. Kau harus mengampuni suamimu. Ya iyalah, sudahlah kita ampuni suamimu. Enggak, pokoknya enggak. Nah, kalau tidak, bahaya kamu. Ya biarin aja. Karena ini sudah berapa kali dia lakukan. Biar aja aku mati supaya aku tidak sakit hati lagi. Ya, 2 minggu kemudian meninggal, betul. Karena dia meninggal dalam keadaan sakit hatinya, dia tidak mau mengampuni. Sebab kita ini kalau ada sakit hati, kita benci apa, itu kembali lagi kepada kita. Dan juga tidak berapa tahun suaminya juga meninggal. Nah ini bahayanya di sini. Ya, jadi kenapa judulnya itu? Membenci sama dengan membunuh. Betul. Kata benci itu paling bahaya. Karena begitu kita benci, hati ini kan luka. Nah kalau hati kita sudah luka, itu bahaya. Bisa melukai orang lain, juga bisa melukai diri kita sendiri. Nah kan baru banyak, marilah. Kalau memang kita mau mulai hari ini, lepaskan diri saudara dari kebencian itu. Ampuni saja.
Bila tidak mampu, Roh Kudus akan menolongmu untuk mengasihi. Iya. Katakan, aku mau bertobat Tuhan. Aku mau berubah. Aku lepaskan kebencian dalam hatiku ini. Tuhan Yesus mengasihi aku. Aku mau mengasihi siapapun orang-orang di sekitarku. Aku bukan pembunuh. Aku pembawa kasih dan kehidupan dalam nama Yesus. Pasti bisa. Kalau kita mau, pasti Roh Kudus memampukan kita. Itu kan pilihan. Kalau kita tidak mau, ya sudah, Roh Kudus juga tidak mau. Ya kan? Itu kan dari kita. Apakah kita mau hidup dalam kebencian? Wah, saya 6 bulan merasakan tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Waduh, ingat terus kata-kata itu. Ingat terus kata-kata itu. Nah, tapi karena aku anak Tuhan, saya tidak mau keluar. Nah, karena saya tidak mau keluar, saya sakit sendiri. Nah, gitu. Jadi, buat apa? Jadi saya sekarang belajar kalau ada apa-apa, udah. Ampuni Tuhan. Sudah, saya jalan. Nah, gitu. Ya kan? Mujizat Tuhan inilah yang sering membuat orang terpesona akan kebesaran dan keajaiban Tuhan. Kita minta Tuhan, ampuni mereka. Baik dalam bisnis, kadang-kadang, ya kan? Kita ditipu lah, dia apalah. Nah, dalam suami istri. Nah, saling menuntut, membenci satu sama lain. Nah, kita sebagai orang tua kadang-kadang juga diperhadapkan kepada anak-anak. Nah, kadang-kadang anak-anak tidak mau mendengar, ya. Nah, ya sudah, zamannya mama lain dengan zaman kita. Nah, kan kita sakit hati. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak sadar, kita benci anak ini. Padahal memang kalau kita lebih baik itu diam. Nah, sekarang ini belajar. Kalau ada yang saya dapatkan sesuatu, saya belajar tenang dulu. Itu maksudnya. Tenang. Sabar. Terus kita merenungkan firman Tuhan. Iya Tuhan. Walaupun siapa, baik teman, baik anak, baik pasangan kita, itu mereka masih manusia biasa. Ya, ampuni saja. Karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Waduh, langsung tenang. Ya, sebab hanya Engkau yang terbaik. Udah. Jadi itu enaknya kalau kita tahu firman Tuhan. Nah, makanya kita belajar, tiap hari belajar. Namanya hidup ini, selama masih hidup, belajar dan praktek. Sebab kalau kita tidak praktek, kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi kan banyak orang itu cuma bisa bicara. Tapi kita belajarlah. Belajar ya sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ini. Nah, mari langkah pertama untuk mengatur ulang hidup Anda. Kalau dulu ya masih emosi, masih suka iri hati, masih suka jengkel, ya masih suka ya macam-macam lah sifat-sifat dunia ya. Tapi mari hari ini kita sama-sama belajar ya untuk mengatur ulang hidup kita. Ya. Nah, Yesaya 43 ayat 18-19 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak berjalan membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, jadi apapun orang yang mau hambat kita, mau jengkel sama kita, mau membenci kita, kita belajar jangan pernah membenci. Anda adalah produk masa lalu. Anda telah dibentuk oleh hal-hal baik dan hal-hal buruk dalam hidup Anda. Tetapi Anda bukan tawanan dari masa lalu. Anda bisa bebas. Kita harus mesti bebas. Ya. Inilah inti dari kekristenan. Melalui Yesus Kristus, Anda dapat lahir kembali dan memulai hidup baru. Yesus memungkinkan Anda untuk menekan tombol reset dan mendapatkan kesempatan kedua. Jadi kita ini masih ada kesempatan. Jadi jangan, waduh sudah beginilah nasibku. Aduh,
Saya sudah terlanjur membenci, saya sudah mungkin sudah pernah membunuh perasaannya orang, membunuh usahanya orang, membunuh apa semuanya. Nggak usah, ya sudah salah, kita mengakui salah sama Tuhan, dan Tuhan akan mereset kembali, mendapatkan kesempatan kedua. Nah, ini yang Tuhan katakan tentang masa lalu Anda. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang sama purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, jadi udah, yang lalu ya sudah lalu, mau bikin apa lagi? Tidak mungkin kembali kan? Tetapi mari kita minta untuk kedua kalinya untuk memperbaharui hidup kita sesuai perkenangan Tuhan. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau Anda dan saya terus-menerus menengok masa lalu. Jika Anda dan saya selalu melihat ke kaca spion, Anda akan menabrak. Satu-satunya cara untuk bisa melangkah ke depannya itu dengan fokus pada saat ini dan menatap masa depan. Jadi tidak usah kita lihat ke belakang, seandainya saya tidak berkata begitu, seandainya saya tidak lakukan begitu. Buat apa memang kita sudah lakukan? Ya toh? Ya udah, kita minta Tuhan kekuatan, kemampuan, kesempatan untuk berubah lebih baik. Begitu. Nah, seluruh sisa hidup kita ini terletak di masa depan, bukan di masa lalu. Masa lalu kita ini telah lewat, itu telah berakhir. Kita ini tak dapat mengubahnya, jadi jangan tinggal di dalamnya. Sebaliknya, mulailah meminta kepada Tuhan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Mungkin kita merasa tidak ada hal baru yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Tahukah kita kenapa? Sebab kita tidak memintanya. Nah, ya kan? Dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Perhatikan kembali ayat ini. Anda tidak memperoleh apa-apa karena Anda tidak memintanya. Ya kan? Kita minta, Tuhan lo ubahkan sekarang. Yang sudah lewat Tuhan, oke, garis itu saya tidak akan ingat-ingat lagi. Tetapi saya mau berubah untuk masa depan saya. Nah, jika kita tidak pernah meminta pengaturan ulang kepada Tuhan, kita cukup berdoa seperti ini. Tuhan, aku butuh awal yang baru. Hidupku telah kacau dan aku telah membuat begitu banyak kesalahan. Untuk itu sekarang aku membutuhkan Engkau untuk mengatur ulang hidupku. Ini merupakan langkah pertama untuk mengatur ulang hidup kita. Kita hanya perlu memintanya kepada Tuhan. Di satu titik tertentu, setiap orang memerlukan pengaturan ulang. Karena hidup ini sulit dan kita semua telah berdosa. Apakah kita siap ketika Tuhan menghadirkan sesuatu yang baru dalam hidup kita? Mintalah kepadanya sebuah awal yang baru. Iya. Nah, renungkanlah hal ini. Apa kebiasaan sehat yang harus Anda bangun yang akan membantu Anda untuk fokus pada masa depan, bukan pada masa lalu. Yang lalu kan sudah lewat, tidak usah diingat-ingat. Buang-buang waktu. Nah, menurut kita, di sepanjang hidup kita, berapa kali kita dapat meminta pengaturan ulang dari Tuhan? Apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk meminta pengaturan ulang? Ya kan? Pengaturan ulang itu maksudnya ya perbarui hidup kita. Jangan kita tinggal lama-lama di yang lalu-lalu. Ya. Bacaan Alkitab, ayo. Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang diperbaharui. Semangat yang diperbaharui, harapan yang diperbaharui, dan hati yang diperbaharui.
Iya, kalau ini hati ini yang harus dijaga. Sama kalau hati ini sakit, luka, nah itulah timbul kebencian. Nah kalau sudah timbul kebencian, naik di kepala. Sudah naik di kepala, mulut yang berkata-kata. Hati-hati. Jadi Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang diperbaharui. Semangat yang diperbaharui. Harapan yang diperbaharui. Dan hati yang diperbaharui. Puji Tuhan. Ya. Mari saudaraku. Hidup ini singkat. Setiap hari saya mendapatkan. Ya. Teman kita, sahabat kita, Ibu Ruth sudah dipanggil Tuhan lagi. Ya kan. Setiap hari sudah ada tiketnya. Sudah sampai. Nah kita tidak tahu apa yang kita masih hidupkah hari ini, besok, lusa. Tapi mari kita memperbaharui hati kita. Janganlah ada kebencian lagi. Ya. Kita saling mengasihi kalau memang salah. Ya. Kita harus terima kalau kita ditegur. Jangan kalau kita ditegur, kita blokir. Kita marah sama orang itu. Siapa yang mau menegur kita? Hanya saudara kita, hanya teman-teman kita yang mengasihi kita. Jadi kalau ada, saya sendiri belajar. Kalau ada yang menegur saya, itu luar biasa. Saya terima kasih banyak sama orang itu. Siapa saja. Sebab saya percaya orang itu menegur saya untuk kebaikan saya. Baik dia berkata kasar, baik dia berkata halus, baik dia lewat apa saja. Oh, saya langsung tenang. Tuhan, iya. Kalau memang salah, kita minta maaf. Kita minta pertolongan sama Tuhan. Kalaupun tidak salah, udah biarin aja berlalu. Hidup ini kan simpel. Nah, kenapa kita mau marah? Apalagi kalau terang-terangan kita salah. Kenapa kita mau marah? Kalau memang kita sudah salah. Ya kan? Nah, jadi mari saudaraku. Saya kalau biasanya habis ketemu begini saya dengar lagi, apakah saya salah ucap? Apakah saya salah apa? Nah, kalau memang ada kekurangan saya perbaiki. Namanya hidup ini penuh dengan perbaikan-perbaikan sampai kita ketemu Bapa. Ya, kita tidak tahu apa kita salah ngomong, kita salah apa, ya. Nah, pasti ada saudara-saudara yang mau menegur kita itu luar biasa. Artinya dia mengasihi kita. Nah, kalau ada teman-teman tidak mau lagi memberitahukan kita, artinya itu dia cuek aja. Lulus siapa? Makanya saya kalau saya selalu tanya teman, gimana? Kamu dengar tentang apa saya di luar? Puji Tuhan. Nah, kalau memang itu memang salah, ya saya perbaiki. Tidak usah membenci lagi. Buat apa kita membenci? Nah, ya, jangan hiraukan mereka yang berusaha menjatuhkanmu. Karena mereka akan kalah dengan sendirinya ketika melihatmu masih tegak berdiri. Iya. Kenapa? Jangan ada simpan lagi kebencian. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Dan sikap kita sendiri. Seperti saya dulu, tadi saya bilang, kok saya mengurung diri, saya begini. Artinya saya itu, waduh, semangat saya langsung, saya sakit sendiri. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Namun, selama kamu mau melepaskan masa lalu, kamu akan punya masa depan yang cerah. Luar biasa. Iya, ngapain kita mempertahankan itu masa lalu yang, aduh, ya. Masa lalu adalah pembelajaran untuk lebih dewasa dan bijak dalam menyingkapi masalah-masalah di masa mendatang. Jadi saya belajar dari mulai dulu. Oh, di sini letak salah saya. Di sini salah. Saya memperbaiki. Orang-orang di sekitarmu tak peduli dari mana kamu memulainya. Tapi orang-orang di sekitarmu melihat dari bagaimana caramu mengakhirinya. Nah, ya kan? Dalam hidup kamu berhak bahagia. Oleh karena itu, jangan biarkan bahagiamu ditentukan orang lain. Bahagia harus ada dalam dirimu ini.
Hidup ini sederhana. Jika kamu ingin hidup bahagia, mulailah meninggalkan segala sesuatu yang membuatmu tidak bahagia. Hidup ini penuh pilihan. Semakin banyak keputusan yang kamu pilih, semakin baik juga kamu dalam mengendalikan kehidupanmu. Hidup tak selalu sesuai keinginanmu. Selalu ada masalah. Namun, setiap masalah membawa pendewasaan. Dan pendewasaan membawa kita dalam kebijaksanaan. Nah, ketika kamu merasa kewalahan berhadapan dengan tantangan, persoalan, dan masalah, biarkanlah hal itu menjadi doamu. Iya, saya kalau ada apa-apa sekarang, langsung masuk kamar. Bapak, beri saya kekuatan. Ya, beri saya kekuatan dan kesempatan untuk berkenan di hadapanmu. Nah, ketika engkau berdoa, engkau akan mendapatkan jubah kekuatan, jubah penghiburan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Percayalah, tidak ada satupun masalah yang tidak dapat diselesaikan ketika engkau bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Satu-satunya, masuk di kamar bergantung sama Tuhan. Kebencian itu hilang. Kadang Tuhan izinkan masalah dan persoalan datang untuk membentuk sifat, watak, karakter kita. Dan agar kita boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan pernah melihat besarnya masalah, tetapi kita harus melihat besarnya Tuhan kita. Tinggal tenang dan berdoalah senantiasa. Tuhan pasti sediakan jawaban dan jalan keluarnya. Iya. Daripada kita membenci, membunuh orang juga. Kalau kita berkata-kata, membunuh diri kita sendiri. Tinggalkan itu, saudaraku. Minta kekuatan sama Tuhan. Minta. Ya. Mari kita bersyukur selalu karena apa? Tuhan itu baik. Masalahnya kita ini kadang-kadang malas meminta. Tuhan bilang, ya sudah, kamu jalan sendiri aja. Karena kau tidak memerlukan saya. Nah, di sini ada lagi ya, dalam lindungan Tuhan. Ceritanya ada sekuntum bunga kecil yang terlihat lemah. Hidup di bawah pohon pinus yang tinggi. Bunga kecil itu bersyukur karena ada pohon pinus yang melindunginya dari angin dan hujan. Sehingga ia tidak perlu mencemaskan apa-apa lagi. Nah, suatu hari datanglah sekelompok orang menebang pohon pinus itu. Bunga kecil itu menangis. Dengan sedihnya mengingat bahwa tak ada lagi yang akan melindunginya dan angin dan hujan. Melihat itu, sebatang pohon berusaha menenangkan bunga itu sambil berkata, jangan berpikir begitu. Semuanya malah akan terjadi sebaliknya. Jika tak ada perlindungan dari pohon pinus itu, maka matahari akan menyinarimu. Hutan akan memberimu kelembapan. Badanmu yang lemah akan bertumbuh menjadi kuat. Dan mahkota bungamu akan terlihat lebih bagus di bawah sinar matahari. Nah, orang-orang akan melihatmu dan memujimu. Betapa cantiknya bunga kecil ini. Nah, memiliki tempat bersandar berarti tempat untuk bergantung dan mempercayakan diri. Nah, ketika kita duduk bersandar di bawah kursi misalnya, maka kepada kursi itu kita mempercayakan tubuh kita untuk ditopang dengan aman, nyaman, tanpa kekhawatiran bahwa tubuh kita akan jatuh. Sayangnya, kursi itu bisa rapuh setelah bertahun-tahun menopang tubuh kita. Jika tempat sandaran itu tidak lagi kuat menopang kita, apa reaksi kita? Saat kita kehilangan tempat bersandar, kekhawatiran pun mulai memenuhi pikiran kita. Dalam bekerja, siapa yang selama ini menjadi sandaran kita? Semua sandaran itu bisa lenyap dalam sesaat.
Jika kita terus bergantung pada hal-hal itu, saat hancur, kita pun pasti juga mengalami kehilangan. Oleh karena itu, ketika kita harus kehilangan sebuah sandaran hidup di bumi ini, seharusnya kita disadarkan bahwa sebenarnya kita memiliki sandaran. Sandaran sejati yang bisa diandalkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sebab kita aman dalam perlindungannya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ya, dari mulai saat ini saudaraku, mari kita sama-sama belajar pengaturan hidup kita ulang. Ya, nah kita minta kekuatan dari Tuhan. Hilangkan semua itu kebencian. Apa gunanya kita hidup? Sebentar kita dipanggil Tuhan, masih adakah kebencian dalam hidupmu? Terutama akhir-akhir ini, suami istri yang masih usaha benci sama saingannya, ya, dalam pelayanan. Waduh, dalam pelayanan sama-sama hamba Tuhan saling membenci, saling merebut jemaat. Aduh, Tuhan, coba itu. Ada apa dunia ini sekarang? Padahal kita hidup ini hanya sementara. Semuanya itu cuma dititipkan sama kita. Baik usaha, baik istri, baik suami, baik anak-anak, semua titipan sementara. Baik pelayanan, titipan sementara. Kenapa kita mesti marah-marah, kita benci satu sama lain? Marilah kita saling mengasihi, saling mendukung. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan ini. Berilah pengampunan. Hiduplah tenang dan bahagia. Dan itu hanya bisa didapatkan dari dirimu sendiri. Ya, kita tenang, kita sabar, setia, minta kekuatan sama Roh Kudus. Tuhan, pakailah hidupku ini. Hilangkan semua masa laluku. Dan saya sonsor masa depanku yang penuh harapan bersama Engkau. Bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, kalau kita mau dibentuk, nah, jangan merontak. Sebab kalau kita merontak, tidak jadi-jadi pembentukan itu. Seperti sebuah berlian mau dibentuk. Kalau mau dipukul begini, lari. Mau dipukul begini, lari. Kapan jadinya? Memang sakit waktu kita dibentuk. Saya ini sudah masuk 72 tahun. Aku dibentuk Tuhan luar biasa. Kadang-kadang sering. Sudah 12 tahun aku hidup sendiri. Saya hanya bisa menangis di kaki Tuhan. Lepas satu, muncul satu. Lepas satu, muncul satu. Tapi saya tidak mau mempermasalahkan. Baik Tuhan, aku percaya Engkau membentuk saya supaya aku tetap naik level. Ya udah, santai, ketawa-ketawa. Saya tidak mau seperti dulu. Membenci sana, mau mengurusi di sana, ngapain? Tidak ada artinya. Nah, kita tidak akan naik level, tetap mandek, tetap kita sakit hati. Yang membunuh orang dan membunuh juga kita sendiri. Jadi mari saudaraku, malam hari ini kita sama-sama belajar. Kita tidak lepas, ya. Setiap saat iblis mengaum-ngaum mencari mangsa. Ada saja. Ada saja. Setiap detik dia berikan kita rasa jengkel, rasa benci, rasa iri, macam-macam. Tapi kabar baiknya, Roh Kudus itu bisa memampukan kita keluar dari segalanya. Dan percaya, janganlah kita mau iri lagi. Saya belajar, karena dari iri asalnya, nah itu. Kita mulai benci orang. Jengkel. Kalau kita salah, akui saja kesalahan kita. Kenapa kita mau sembunyi-sembunyi? Ya kan? Supaya kita semakin hari semakin baik. Tapi kalau kita menutupi kesalahan kita, tidak mau disalahkan, ya kita hidupnya begitu-begitu aja. Jadi puji Tuhan, ya, mari saudaraku, kita sama-sama belajar, ya. Kalau memang ada salah, saya terima, saya sendiri terima, ya. Itu. Nah, firman Tuhan berkata, membunuh berarti membunuh, mati kata mati. Saudaraku adalah pembunuh. Jadi mari kita, ya, belajar. Belajar. Kita berkata, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu. Berbuatlah baik terhadap mereka yang membenci kamu. Nah, jadi perintah Tuhan, ya, mengasihi musuh-musuhmu. Terserah dia, kalau dia tidak mau menerima
Terserah, yang penting kita tetap mengasihi dia. Urusannya itu penghakiman dari Tuhan. Terserah. Tuhan tidak ingin kita memusuhi siapapun. Bila sempat ada musuh pun, Tuhan ingin kita tetap mengasihi. Ya kan? Puji Tuhan, mari kita katakan, Tuhan Yesus mengasihi aku. Aku mau mengasihi orang-orang di sekitarku. Aku percaya Tuhan memampukanku Aku untuk mengasihi. Aku mengasihi sebab Tuhan memberkatiku. Nah, ya kan? Nah, terus aku mau bertobat. Aku mau berubah. Aku lepaskan kebencian dalam hatiku. Ini Tuhan Yesus mengasihi aku. Aku mau mengasihi siapapun orang-orang di sekitarku. Aku bukan pembunuh. Aku pembawa kasih dan kehidupan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Jadi malam hari ini Tuhan sangat berbicara, janganlah membenci, sama itu sama dengan membunuh orang lain dan membunuh diri kita sendiri. Percaya. Kalau tidak percaya, coba-coba aja. Ya kan? Ya, karena memang kita harus praktek. Ya toh? Nah, aku sudah mengalami. Jadi aku sekarang mau betul-betul mau bertobat, mau berubah, dan mau melepaskan kebencian dalam hatiku ini. Tuhan Yesus mengasihi aku mengasihi siapapun orang-orang di sekitarku. Dan perkatakan, aku bukan pembunuh, aku pembawa damai, kasih, dan kehidupan dalam nama Yesus. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk tema Tuhan, membenci adalah membunuh. Saya percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami semuanya, sehingga hidup kami ini tidak ada lagi kebenciannya Tuhan. Sebab Engkau akan mengatur ulang hidup kami ini semuanya Tuhan, menjadi lebih baik sesuai dengan perkenangan-Mu ya Bapa. Pakai kami semuanya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Pakai kami Tuhan. Kami tidak mampu, tetapi Engkau Roh Kudus yang bisa memampukan kami. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah mempermalukan anak-anak muda mengecewakan. Yang senantiasa meminta pertolongan kepadamu. Dan kekuatan serta kesempatan untuk berubah. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.